Shalom saudaraku. Salam sejahtera untuk kita semua. Tuhan Yesus menyertai keadaan kita apapun yang terjadi. Saudaraku, saya ingin menyaksikan kebaikan Tuhan di tengah kepahitan kehidupan. Kesaksian saya tidak selalu berupa mujizat-mujizat yang istimewa. Tetapi kesaksian saya adalah tentang bagaimana Allah bekerja dalam kehidupan saya. Kali ini saya ingin menyaksikan. Sebenarnya saya bingung mulai dari mana. Tetapi akan saya persingkat. Saya sudah beberapa bulan kehilangan Lewi, anak saya yang pertama. Sebenarnya saya sudah menduga bahwa dia ada di pondok pesantren. Dan saya juga sudah menyangka siapa yang membawa dia ke pondok pesantren. Tetapi karena saya tidak memiliki bukti, saya diam dan saya pura-pura tidak mengetahui atau tidak feeling apapun terhadap orang-orang itu. Saya meskipun menjadi seorang murtadin, setelah saya menjadi murtadin, saya berusaha sekeras tenaga untuk tidak merepotkan siapapun termasuk orang tua dan keluarga saya. Bahkan saya berjuang sekuat tenaga untuk memberkati mereka, untuk membantu meringankan beban mama saya. Adik saya juga pada waktu dia sakit, saya sampai pinjam pinjol 50 juta untuk membantu kesembuhan dia. Dan kemudian saya rawat anaknya, saya angkat jadi anak saya sendiri. Saya tahu resiko saya menjadi seorang murtadin ketika saya dimusuhi dan habis-habisan mungkin saya dibenci, diomongin di belakang. Saya sudah tahan itu belasan tahun. Sampai pada suatu ketika, kemarin malam atau kemarin lusa malam, adik saya mengakui bahwa anak saya Lewi ada di pondok pesantren bersama dengan anaknya. Dan saya bertanya, siapakah yang ada di dalamnya itu? Rencana-rencana ini siapa saja yang merencanakan itu? Ternyata semua keluarga saya sudah mengetahuinya. Ya, saya merasa saya dikhianati sebagai seorang ibu, bukan karena Lewi meninggalkan Tuhan, bukan. Mengapa Lewi dan keluarga saya tidak gentle mengatakan kepada saya saat itu juga untuk keluar dari Tuhan dan ingin masuk ke mana kayak terserah. Yang penting jangan sembunyi-sembunyi, jangan menghilang, jangan mengkhianati. Saya melahirkan Lewi sebagai seorang single parent sampai dia 16 tahun. Saya bekerja sendiri untuk membesarkan dia. Saya pun tidak apa-apa. Hak asasi manusia memilih agama apapun. Tetapi jangan saya dikhianati dan menghilang begitu saja. Rasanya begitu sakit. Dan yang ada di dalam pengkhianatan ini semua adalah orang-orang yang dimana saya berjuang untuk mengasihi mereka. Rasanya begitu sakit. Tapi ketika adik saya meminta maaf, lagi-lagi saya memegang firman Tuhan untuk mengampuni. Dan ketika mama saya juga WA, saya nggak tahu permintaan maafnya itu dari hati atau tidak. Tapi saya mengatakan saya tetap memaafkan. Tetapi saya menyesal, saya kecewa.
dengan perbuatan mereka yang mengajari anak saya untuk berkhianat kepada ibunya sendiri. Bukan, sekali lagi, bukan karena pindah agama, tetapi dengan cara yang seperti ini. Ya. Dan ceritanya itu si Lewi ini, mereka ini ternyata bingung, kelabakan, gak ngerti caranya bagaimana membiayai Lewi di pondok pesantren. Ya. Dan saya juga bingung gimana saya membayarnya, berapa itu, saya nggak punya uang, ya. Dan kemudian katanya Lewi ini rindu kepada saya, ingin bertemu dengan saya. Ya, rencananya nanti hari Minggu saya akan bertemu dengan dia, tapi tidak langsung pulang ke rumah, ya. Karena saya ingin tahu apa motivasinya dia. Kalau dia kembali ke rumah, artinya peraturan saya adalah saya dan seisi rumahku, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Dan Yesuslah Tuhan itu. Ketika seorang anak atau siapapun itu tidak mau menyembah Tuhan, tidak mau datang kepada Tuhan, dia tidak bisa ada di rumah saya. Tapi saya sebagai seorang ibu masih ingin menyekolahkan dia, masih mengampuni kalau dia memang butuh uang. Kalau saya ada, saya mampu, saya kasih. Kalau nggak saya ada, ya sudah, saya kembalikan kepada orang-orang yang membawa Lewi. Tapi saya ampuni Lewi. Mungkin ini tantangan sebagai seorang murtadin. 15 tahun sudah saya menjalani pikul salib sangkal diri seperti ini. Saya kehilangan anak, kehilangan orang tua, saudara yang semua menjadi seteru saya. Mereka menganggap saya seterunya, mereka menganggap saya musuhnya. Tapi saya mengasihi mereka. Inilah resiko menjadi seorang murtadin. Saya tidak berkelimpahan. Saya bisa makan saja karena Tuhan. Saya bisa nyekolahin anak-anak karena Tuhan. Saya bisa beli bensin setiap hari saya karena Tuhan. Dan saya bisa mengampuni juga karena Tuhan. Yang saya saksikan adalah Tuhan membuat seteru kita itu mengaku bahwa mereka bersalah kepada kita. Dan tugas kita mengampuni mereka. Karena itu yang dikehendaki Tuhan. Seperti sebuah lagu. Sengsaraku, Engkau yang menghitung. Air mataku Kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, Kau tahu hatiku yang hancur. Namun ku percaya musuhku akan mundur saat ku berseru. Ku yakin Allah di pihakku. Pada janji-Mu hatiku percaya. Tangan kanan-Mu memberi kemenangan. Aku percaya semua orang yang ingin mencelakai kita itu akan dibuat Tuhan mundur. Dan kita akan diberikan kemenangan demi kemenangan. Itulah kesaksian saya yang masih menjalani tantangan demi tantangan. Meskipun saya sudah murtadin belasan tahun, 15 tahun, tapi saya masih terus menerima tantangan ini. Dan saya hadapi bersama dengan Tuhan. Itulah kesaksian saya hari ini, saudaraku. Terima kasih atas dukungan doa buat saya. Shalom. God bless you.